Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pukul 13.10, mungkin kalau menunggu lagi nanti takut terlalu lama, dan juga mungkin pastinya waktu ayah bunya terbatas. Untuk itu mungkin kita langsung memulai program di siang yang berbahagia ini. Ayah bunda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan beserta umur yang panjang ya. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, walaupun mungkin daerah Semarang, saya nggak tahu daerahnya ibu-ibu, ayah-ayah semuanya, kalau di daerah sekitar Tembalang dan Jangli khususnya ini sedikit terik ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita semua masih bisa merasakan hangat-hangatnya udara di Semarang. Tak lupa pula juga salawat beserta salam kita hantarkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa seluruh umat manusia, khususnya alam Islamiyah, dari masa-masa jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah ya bunda semuanya, di kesempatan siang hari ini kita sudah hadir Mr. Ade Kiki Ruswandi. Beliau ini merupakan kepala bidang matematik ya di Eduversal, seperti ayah bunda ketahui semuanya. Beliau ini juga alumni dari METU ya, salah satu dari kampus top atau kampus ternama di Turki. Beliau ini lulus dari jurusan matematik, dan beliau juga alumni dari sekolah SMA Pribadi Bandung. Seperti itu Mr. Kiki ya? Betul. Nah, sekolah Pribadi Bandung itu juga salah satu dari mitra Eduversal, dan beliau ini alhamdulillah dari sekolah mitranya dan sekarang langsung bekerja di Eduversalnya sendiri. Masya Allah sekali ya. Mr. Ade Kiki Ruswandi ini juga sering pastinya mengisi seminar, alhamdulillah. Dan di kesempatan hari ini kita itu akan membahas tema tentang mendidik anak menjadi pemikir yang tangguh. Seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya tidak perlu berlama-lama ya. Mungkin nanti juga Mr. Ade juga Ade Kiki ya. Biasanya sih kita manggilnya Pak Kiki ya, atau Mr. Kiki. Mungkin bisa memperkenalkan singkat dari tentang biografinya juga. Mungkin waktu dan kesempatannya kita persilakan kepada Mr. Kiki. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Saya izin share screen Pak Zarfi. Baik, Mr. Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kesempatannya kepada Yayasan Semesta yang mengundang saya. Sebuah kehormatan untuk saya untuk bisa ngobrol bersama teman-teman orang tua murid ya, Bapak Ibu guru dari SMA Semesta, SD, SMP, dan PGTK Semesta ya. Perkenalkan kembali, nama saya Kiki, saya guru matematika, kemudian beberapa tahun terakhir bertanggung jawab juga untuk menjadi ketua departemen dari matematika. Jadi saya bertanggung jawab bersama teman-teman di sekolah mitra-mitra Eduversal untuk gimana caranya supaya kita anak-anak kita, siswa-siswa kita belajar lebih baik lagi di matematika gitu. Kita punya komunitasnya, kita di situ saling berbagi materi dan sebagainya. Oke, di kesempatan ini saya akan coba membahas satu tema yang menarik sebetulnya tentang cara berpikir gitu. Seperti itu. Mungkin apabila ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah, mungkin nanti bisa langsung saja disampaikan di tengah gitu. Seperti itu. Jadi saya ingin memulai dari pengalaman pribadi saya dulu. Jadi 2015, pada tahun 2015 itu tahun-tahun pertama saya mulai mengajar gitu kan. Waktu itu saya mengajar kelas 11. Nah, di satu kesempatan ada salah satu siswa kita yang bertanya seperti ini, Pak, kenapa kita harus belajar matematika, Pak? Toh matematika kebetulan waktu itu sedang mempelajari trigonometri, kebetulan matematika yang ini tuh nggak akan dipakai Pak di kehidupan saya sehari-hari. Saya juga nggak berencana untuk menjadi guru atau dosen. Kok saya harus mempelajari rumus-rumus ini Pak? Kenapa gitu?
Saya waktu itu bingung mau jawab apa ya. Waktu itu masih tahun-tahun awal pertama mengajar. Mungkin Pak Caswa apabila mendapat pertanyaan seperti ini, Pak, akan menjawab apa, Pak? Mungkin bisa bantu ini. Kira-kira kalau ada misalnya keponakan kita atau siswa kita bertanya seperti ini, Pak Caswa ada nggak bayangan mau menjawab apa, Pak? Mungkin Pak Caswa bisa bantu ya, supaya agak interaktif gitu. Ya, Bi. Mungkin saya akan jawab matematika digunakan di semua bidang sih, Bi ya. Karena saya ya agama pun ketika kuliah saya ada belajar matematika juga, Bi. Ada statistik. Gitu. Iya, betul. Oke. Ya, tentu saja dari aspek calculation, hitung-hitungan, iya matematika digunakan. Tapi ada satu momen memang misalnya di kelas 11 kita mempelajari hal yang lumayan kompleks gitu kan. Itu tuh nggak akan dipakai di kehidupan sehari-hari. Anak-anak akan berkata, Pak, ini nggak akan saya pakai di bidang apapun, kayaknya saya nggak akan pakai, Pak, kecuali penjumlahan pengurangan gitu kan. Jadi akan ada satu momen seperti itu gitu. Nah, waktu itu saya spontan saja menjawabnya, itu maksudnya tanpa ada research lebih dalam dan apa-apa, saya mengasumsikan gitu, menganggap matematika itu seperti alat fitness gitu. Jadi kita nggak pernah membanggakan barbel, ya kan, matematika itu ibaratnya barbel alat fitness ini gitu kan, saya bilang ke anak-anak saya, bahwa kita memakainya, kita berinteraksi dengannya, tapi kita nggak membawanya setiap saat gitu kan. Yang kita banggakan setelah kita bermain fitness bukan barbelnya, ini loh barbel saya, kan enggak. Yang kita banggakan itu adalah hasil interaksi kita dengan barbel itu gitu. Jadi matematika itu seperti alat fitness ibaratnya. Kan teman-teman juga masih fitness itu sebetulnya lumayan melelahkan gitu kan. Tapi orang-orang masih pada pergi aja ke sana, ke tempat fitness. Orang-orang masih membayar ke tempat fitness. Kenapa? Padahal di sana mereka disuruh capek-capekan. Kenapa mereka masih berangkat? Karena mereka tahu betul manfaatnya gitu kan. Mereka betul-betul paham bahwa dengan fitness saya sehat, saya six pack. Jadi saya semangat meskipun saya harus membayar. Nah, matematika diibaratkan seperti itu, seperti alat fitness tadi. Jadi mungkin rumusnya itu kita lupakan, memang kita lupakan, kita nggak akan pakai di kehidupan sehari-hari. Tapi hasil interaksi kita dengan matematika itu akan membentuk cara berpikir kita yang menjadi lebih sistematis, kemampuan kita menyelesaikan masalah, kemampuan kita melihat sesuatu dari sudut pandang lain itu akan meningkat. Jadi kemampuan memahami sesuatu itu identik dengan kemampuan kita melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Jadi kalau kita mau memahami sesuatu, kita harus melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Nah, matematika itu membentuk keahlian anak dalam melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda itu. Nah, saya sampaikan dulu, nggak sedetail ini, saya cuma sampaikan ya ibaratnya ini alat fitness gitu kan. Kita nggak akan pakai barbelnya di kehidupan sehari-hari, tapi interaksi kita dengan matematika yang kita bawa pulang, seperti itu. Nah, tapi tidak untuk menyombongkan diri ya Pak Kiki ya. Kan biasanya kalau udah fitness, udah besar badannya, ini loh badan saya gitu ya. Ya itu sebetulnya itu juga nggak akan terlihat gitu. Itu nggak betul kalau dari belajar matematik itu nggak akan terlihat kan. Yang bisa dilihat kemampuan dia melihat masalah, merespon suatu kejadian itu kan nggak kelihatan sejelas otot kita gitu kan. Jadi kemampuan matematika itu jadi tujuan akhirnya itu bukan nilai saya 100, bukan saya juara Olimpiade, bukan apa, tapi kemampuan kita memahami segala hal yang ada di dunia ini gitu. Jadi lebih ke kayak soft skill gitu. Oke, saya izin lanjut ya Pak. Ya, jadi seperti ini. Yang kita bawa ketika kita belajar matematika, saya tekankan, itu interaksinya, bukan rumusnya, bukan barbelnya. Barbelnya kita nggak perlu kok, rumusnya kita nggak perlu kok, materinya kita nggak perlu amat kok. Mereka hanya alat fitness kita gitu. Semakin kita serius berinteraksi, semakin kita mendapatkan manfaat. Itu dulu bayangan saya waktu di awal-awal gitu. Dan ternyata seiring dengan berjalannya waktu, saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Eduversal, dan saya juga ingin mengapresiasi juga sekolah semesta gitu yang memang betul-betul mengagendakan pelatihan untuk guru-guru gitu. Jadi sekolah semesta itu salah satu sekolah yang memperhatikan pengembangan kualitas guru gitu. Nah, pada waktu pelatihan itu saya mendapatkan satu informasi mengenai ini. Ternyata ada juga penelitian yang menyampaikan hal serupa yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi ada satu project namanya Project Zero yang
dilaksanakan di Harvard University. Mereka itu melakukan riset ke teman-teman guru, mereka mengunjungi guru-guru, bagaimana guru menyampaikan materi di kelas dan sebagainya, dengan tujuan untuk peningkatan. Mereka melakukan riset dan lain-lain, dan ternyata hasil risetnya itu sejalan dengan yang saya sampaikan secara random tadi. Dan keseluruhan isi materi ini saya rangkum dari hasil penelitian Ron Richard ini tentang Project Zero ini, tentang cara berpikir anak gitu. Jadi tidak ada sama sekali ini dari saya cuma mengopi kembali, menonton video dari Ron Richard, membaca buku yang Ron Richard buat, dan saya coba rangkum di presentasi ini. Oke. Nah, kita mundur lagi agak sedikit ke belakang, tidak hanya matematika, kita ini kan ke aspek keseluruhan gitu. Sebenarnya kita mengadakan proses pembelajaran, kita memberangkatkan anak kita ke sekolah, kita berangkat ke sekolah itu tujuan utamanya supaya apa sih? Apa yang kita harapkan gitu? Ingin jadi seperti apa sih anak-anak kita ketika kita dewasa? Apakah kita pengen anak-anak kita tahu rumus A atau rumus B? Bukan seperti itu kan? Terus apa dong tujuannya? Kira-kira mungkin Pak Zarfi bisa memberikan pendapat, atau Pak Caswa, atau teman-teman Bapak Ibu dari peserta seminar. Sebenarnya kita memberangkatkan anak kita ke sekolah supaya anak-anak kita menjadi seperti apa sih ketika dewasa? Oke, berhubung saya masih belum punya anak nih, tapi dari aspek guru deh. Sebenarnya saya Kan mengajari itu supaya anak-anak saya apa gitu. ya, pasti kan kita juga lihat dari segi kita seorang guru gitu ya. Ya. Pasti kan pengennya anak kita itu bisa berpikir lebih bagus gitu ya. Bisa kalau misalnya nanti kan setiap orang pasti punya masalah pribadi ya, pasti punya masalah sendiri-sendiri. Otomatis anak ini nanti akan berkembang dan bisa memecahkan masalahnya itu dengan sendirinya. Mungkin dari satu sisinya seperti itu, Pak Kiki. Betul, iya. Jadi kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapi masing-masing anak gitu ya, seperti itu kurang lebih. Ya, itu salah satu aspeknya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, ingin jadi seperti apa sih anak-anak kita ketika kita dewasa? Di sini ada Mr. Ishak. Mungkin Mr. Ishak bisa bantu selaku guru matematik juga nih, cocok yang dengan Mr. Kiki ya. Iya, Pak Kiki, saya pengennya anak-anak saya bertakwa aja sih. Oke, jadi yang memiliki akhlak yang mulia, tentu saja seperti itu. Sebenarnya ini pertanyaan yang harus kita renungkan gitu. Pemangku jabatan di bidang pendidikan, kepala sekolah, wali murid, kita harus seragam gitu. Kita memberangkatkan anak-anak kita itu supaya apa gitu. Nah, si peneliti Ron Richard tadi memberikan pertanyaan ini ke ribuan guru di seluruh dunia. Hasilnya bahwa tujuan pembelajaran itu bukan untuk mempelajari konten gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu guru, orang tua murid, termasuk siswanya masih menganggap bahwa tujuan utama itu hanya untuk supaya si anak A paham konten A. Nah, bukan seperti itu. Jadi konten yang kita berikan ke anak-anak itu seperti ibaratkan barang pecah belah gitu. Dia akan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kalau tujuannya hanya untuk mencapai anak supaya paham ini, supaya paham itu terlalu dangkal tujuannya gitu. Apalagi kan mengingat ada yang namanya forgetting curve ya. Setelah satu hari seseorang mempelajari sesuatu, besoknya itu dia akan lupa 60% apabila dia tidak mengulanginya lah gitu. Jadi kalau emang tujuan kita hanya supaya anak hafal A, supaya anak hafal B, itu bukan tujuan utamanya. Dan memang itu jawaban dari semua guru gitu yang diberikan riset. Terus apa dong tujuannya? Kita pengen membentuk anak-anak kita supaya memiliki disposition hal-hal yang tertunjuk seperti ini. Kita pengen anak-anak kita penasaran, ya kan, selalu ingin tahu lebih dalam mengenai sesuatu. Karena kan sebuah kreativitas, segala hal itu muncul dari ketertarikan dulu, kepenasaran. Kita pengen anak-anak kita memiliki sifat yang penasaran gitu, rasa ingin tahu yang dalam. Kemudian skeptik ya. Jadi ketika anak mendapatkan sesuatu yang baru, dia tidak semata-mata langsung menerimanya gitu. Saya langsung, oh iya, saya tidak langsung mengiyakan gitu. Skeptik artinya ya menyaring dulu gitu. Jadi masa begitu? Why is it? Kenapa seperti ini? Jadi mereka nggak langsung menerima gitu. Kita juga pengen anak-anak kita yang memiliki karakteristik open-minded gitu, terbuka ketika mendapatkan nasihat, pendapat yang lain. Kita pengen juga anak-anak kita imajinatif, strategik, reflektif, kemampuan reflektif ya, kemampuan anak tersebut mengevaluasi dirinya, ya kan?
kita pengen punya anak-anak yang mempunyai karakteristik seperti ini, responsible, inventif, dan kreatif. Kreatif itu kadang-kadang kita masih, kalau seperti yang Pak Nadiem Makarim sampaikan, kita masih kadang-kadang menghubungkan kreatif itu hanya dengan pelaku seni saja, pemusik atau seni rupa dan lain-lain, kreatif. Tapi sebetulnya kreatif itu dibutuhkan di semua profesi gitu. Nggak hanya menjadi pelaku seni aja, kreatif dibutuhkan di semua aspek gitu. Tentu saja kita pengen anak yang fleksibel, questioning, dan considerate. Considerate itu apa ya? Considerate itu mungkin empati. Jadi kita pengen punya anak-anak kita yang memiliki kelembutan hati, membayangkan sesuatu dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi hal-hal inilah yang kita harapkan ada pada anak-anak kita gitu. Tujuan pembelajaran, seluruh rangkaian pembelajaran yang kita laksanakan di kelas maupun di luar kelas, tujuan akhirnya kita pengen membentuk sumber daya yang anak-anak kita yang memiliki karakteristik seperti ini. Nah, ini disebutnya itu ada yang bilang ini namanya 21st century skills gitu kan. Tapi si peneliti ini lebih cocok dengan menamainya residual of education. Jadi sisa dari pendidikan gitu. Setelah semua proses pembelajaran selesai, apakah anak-anak kita memiliki sifat-sifat ini? Ini sebetulnya cara yang bagus untuk mengukur kualitas sebuah sekolah gitu. Kita melihat alumninya. Apakah alumni-alumni dari sekolah tersebut memiliki karakteristik seperti ini? Ya mungkin itu bisa dibilang itu tolak ukur kualitas sebuah sekolah, salah satunya tentu saja. Pertanyaannya, apakah pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, apakah yang kita lakukan itu betul-betul memiliki goal yang sama ini gitu? Kita harus menyemakan persepsi bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah hal ini. Tentu saja pertanyaan yang paling ini selanjutnya adalah bagaimana supaya anak-anak kita menjadi seperti ini gitu kan? Sebelum ke sana, kita akan coba dulu uraikan tujuan dari yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim. Ternyata sejalan dengan yang disampaikan sebelumnya bahwa tujuan seluruh rangkaian proses pendidikan itu agar supaya anak-anak kita memiliki 6 indikator profil pelajar Pancasila, yaitu memiliki bernalar kritis, kemudian mandiri, mampu menyelesaikan masalah sendiri, kreatif, kemudian gotong royong, collaboration maksudnya. Jadi kemampuan anak-anak kita bekerja sama dengan teman-temannya, kemampuan menyamakan suara dan sebagainya, kebinekaan global itu maksudnya kebinekaan bangsa, artinya dia merasa bangga dengan perbedaan dari bermacam-macam suku di Indonesia. Dan satunya lagi kebinekaan berbangsa, yaitu kita pengen anak-anak kita menghargai bangsa-bangsa dari negara lain. Dan tentu saja yang paling penting kita pengen anak-anak kita pelajar Pancasila ini profilnya itu berakhlak mulia. Dan saya juga ingin menyampaikan juga bahwa Semesta itu salah satu sekolah yang memposisikan diri betul-betul memberikan porsi yang sangat besar ke aspek ke-6 ini. Gimana caranya siswa-siswa kita, bahkan ada kurikulumnya, gimana cara ini supaya dalam 3 tahun ini anak-anak memiliki sifat A, sifat B, dan sifat C, dan seterusnya. Jadi inilah tujuan pendidikan, seluruh aspek pendidikan kita itu kita pengen mencapai goal ini. Dan selanjutnya tentu saja gimana caranya gitu, how do we teach this? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menghasilkan generasi yang tadi di-mention sebelumnya. Nah, tidak mungkin kita sampaikan secara direct teaching misalnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang curiosity, tentang penasaran. Penasaran adalah bla 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 bla. Kamu harus penasaran ya. Kalau hanya seperti itu, tentu saja anak-anak kita nggak akan penasaran. Kalau hanya cuma bilang, halo anak-anak, kita pengen hari ini, saya pengen anak kalian menjadi orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia ya. Jujur adalah bla bla bla. Dengan pencapaian langsung seperti itu nggak akan sampai gitu. Terus gimana caranya? Dari yang disampaikan oleh peneliti tadi, yaitu dengan enculturation gitu, dengan kulturalisasi ya Pak Fazerfi. Dengan kulturalisasi itu secara tidak langsung kita mengirimkan pesan secara berulang gitu. Kita mengirimkan pesan yang sama secara berulang gitu. Pesan-pesan apa? Pesan-pesan tadi gitu.
pesan-pesan tadi. Gimana caranya supaya pesan-pesan tadi kita pengen anak-anak kita menjadi A, menjadi B itu tersampaikan secara konsisten dan secara berulang-ulang. Jadi kita bicara sebetulnya tentang story of learning gitu. Masih ada perspektif yang salah tentang pendidikan. Dan ini yang harus kita ubah. Perspektif yang pertama, sebagian anak-anak kita masih menganggap bahwa berangkat ke sekolah itu adalah karena ayah saya menyuruh saya ke sekolah, Pak, bukan. Jadi karena untuk menyelesaikan sesuatu untuk orang lain gitu. Jadi kita harus mampu mengubah ini ke anak-anak kita bahwa tujuan berangkat ke sekolah ada. Ya alhamdulillah mungkin kalau anak-anak kita sudah tidak memiliki ini, tapi masih beberapa anak masih berpikir bahwa saya berangkat ke sekolah itu karena disuruh ibu saya, karena disuruh ayah saya, karena harus lulus dapat ijazah dan sebagainya. Kita harus menyampaikan secara berulang-ulang bahwa tujuan sekolah adalah untuk dirinya sendiri supaya bisa memiliki kemampuan-kemampuan untuk menyelesaikan masalah di masa depan gitu. Kemudian ada lagi cerita lamanya kurang lebih seperti ini. Salah satunya tentang PR juga. Sebagian dari siswa kita juga masih menganggap bahwa PR itu adalah ibaratnya gini, guru saya mau saya melakukan sesuatu, ini saya berikan gitu. Jadi masih melakukan itu untuk orang lain. Padahal kan ibaratnya mengerjakan PR itu seperti exercise dengan fitness tadi. Di sekolah siang hari guru memberikan penjelasan cara menggunakan alat fitness ini. Nah di rumah silakan kalian berinteraksi gitu kan. Jadi intinya kita harus bisa menyampaikan bahwa mengerjakan PR itu yang paling mendapatkan sesuatu ketika seorang siswa mengerjakan PR adalah anaknya sendiri, bukan gurunya. Gurunya ketika siswa A mengerjakan sesuatu tidak mendapatkan hal yang positif sama sekali gitu, malah jadi tambahan harus diperiksa kan. Nah kita harus bisa mengubah persepsi ini. Yang terakhir juga tentang Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Yang terakhir itu tentang penilaian. Jadi sebagian guru, sebagian orang tua, termasuk siswa sendiri masih menganggap tujuan akhir dari segala hal yang dilakukan di kelas itu adalah nilai. Nah ini harus kita ubah gitu. Karena kan sebetulnya bukan akhir gitu. Ketika nilai muncul itu bukan akhir, itu ibaratkan cerminan gitu. Ini ada ujian, hari ini ada ujian, saya lihat 75 nilai saya, yang 25 itu hilang di mana, salah di mana. Nah, kita tindak lanjuti itu. Jadi sebetulnya tujuan nilai itu bukan tolak ukur keberhasilan anak gitu. Mungkin ini salah satu kenapa UN dihapuskan juga gitu, karena UN itu sudah menjadi penyalahgunaan hasil UN gitu. Sebagian besar dari kita menganggap UN sebagai hasil tolak ukur, dan itu kan sebetulnya malah menjauhkan siswa dari belajar gitu. Jadi terlalu takut lah, jadi deg-degan lah, jadi malah proses pembelajarannya nggak maksimal gitu. Kemudian aspek terakhir juga nih dari cerita lama tentang learning ini yang harus kita buah, kita hilangkan adalah bahwa anak-anak masih berpikir bahwa belajar itu adalah tentang menghafal gitu. Nanti di slide selanjutnya akan disampaikan bahwa tahapan pembelajaran itu ada 8 tahapan. Kalau menghafal itu hanya 1 tahapan saja. Jadi tujuan dari pembelajaran bukan hanya tidak berhenti sampai menghafal saja gitu. Jadi ini yang harus kita hilangkan gitu sebelum kita masuk ke yang lain yang lebih dalam gitu. Kalau anak-anak kita masih memiliki persepsi-persepsi ini, kita malah menjauhkan siswa dari proses pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Kita harus mengubah pesan ini gitu kan. Nah, gimana caranya itu pertanyaannya. Kita harus membentuk cerita baru tentang pembelajaran gitu. Jadi cerita baru yang harus kita sampaikan terkait pembelajaran, dan ini tidak mungkin disampaikan secara langsung gitu. Anak-anak belajar itu adalah consequence of learning, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus sampaikan secara dengan kulturisasi tadi yang akan disampaikan di slide selanjutnya mungkin. Oke. Jadi cerita baru yang harus kita sampaikan ke anak-anak bahwa belajar itu adalah tentang konsekuensi dari berpikir gitu. Kalau misalnya kita belum berpikir, artinya kita belum belajar. Jadi misalnya ketika seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ketika kita mendengarkan sesuatu, proses pembelajaran sebenarnya belum berjalan gitu kan. Kalau kita cuma dengerin itu proses pembelajaran belum berjalan.
proses pembelajaran dimulai ketika anak itu berinteraksi dengan materi yang diberikan. Dia bilang, Pak saya nggak setuju. Dia bilang mengaplikasikan rumusnya. Jadi ketika sudah berinteraksi, disitulah pembelajaran dimulai gitu. Kalau hanya mendengarkan, itu sebetulnya belum belajar yang sesungguhnya gitu. Makanya kita juga mengajak teman-teman guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang student center gitu. Jadi nggak hanya melulu menjelaskan saja. Itu kan sebetulnya proses pembelajaran belum mulai gitu. Anak-anak belum berinteraksi dengan materinya. Kemudian yang selanjutnya juga learning is an active process. Jadi kita pengen anak-anak kita juga aktif gitu. Dengan duduk di belakang saja tidak ikut berpartisipasi, anak-anak mendapatkan manfaat yang sedikit gitu. Nah, dari hasil riset yang tadi, kembali kepada hasil riset yang tadi, jadi muncul 2 buku yang sebetulnya merupakan referensi dari materi hari ini, yaitu tentang Creating Culture of Thinking. Jadi di buku Creating Culture of Thinking itu diberikan 8 aspek yang perlu diperhatikan guru agar cerita lama tentang pembelajaran tadi itu hilang gitu. Jadi ada 8 aspek, misalnya salah satunya misalnya time allocation. Misalnya kita mengajar sebagai guru itu ada 40 menit dalam 1 jam. Kemudian dari 40 menit itu kita memberi 35 menitnya itu hanya pemaparan saja gitu dari guru. Kan secara tidak langsung kita memberikan pesan gitu. Pesannya apa? Bahwa yang paling penting itu memahami materi, bukan kamu berinteraksi dengan materi. Atau secara nggak langsung kan pesan yang diterima gitu. Jadi time allocation juga itu harus diperhatikan gitu. Banyak lagi aspek-aspek lain dari penggunaan bahasa, dari ekspektasi guru, dari hubungan guru dengan siswa. Jadi ada 8 aspek yang harus diperhatikan guru. Seperti itu. Kemudian ada juga buku yang kedua yaitu tentang making thinking visible gitu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru itu sebetulnya sebagai model gitu. Modelnya dalam konteks ini adalah model cara seseorang berpikir gitu. Jadi kita harus tahu cara berpikir yang benar dan mengkampanyekan itu ke anak-anak kita gitu. Nanti mungkin kita di slide selanjutnya akan membahas ke sana. Nah, karena ini fokus untuk orang tua siswa, jadi kita fokus ke aspek orang tua siswanya saja, bukan ke guru. Gimana caranya supaya orang tua siswa bisa membentuk siswa anak-anaknya sebagai pemikir yang kritis gitu, pemikir dan pembelajar yang tangguh. Nine ways to make our children powerful thinkers and learners. Jadi ada 9 aspek yang mungkin bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan di rumah yang disarikan dari buku Making Thinking Visible ini. Yang paling pertama tentu saja itu mengembangkan pola pikir growth mindset ini. Jadi ada penelitian, ada psikolog lain, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan ini, Carol Dweck kalau nggak salah, dia melakukan sebuah penelitian dan membandingkan cara seseorang memahami sebuah kegagalan gitu. Jadi ada orang yang berpikir bahwa ketika gagal itu artinya saya nggak bisa gitu. Ada orang yang berpikir bahwa ketika gagal itu artinya saya harus belajar lebih dalam lagi gitu. Jadi ada 2 jenis mindset, yaitu growth mindset sama fixed mindset gitu. Kita pengen anak-anak kita memiliki growth mindset ini. Apa karakteristiknya? Anak-anak kita menganggap kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Dan mereka berpikir juga bahwa kepintaran itu bukan bawaan gitu. Jadi kalau kita harus bisa menyampaikan juga, ini sebetulnya yang paling bahaya di matematika, ada mitos katanya, di dunia ini terbagi menjadi 2 bagian. Orang pertama adalah orang yang bisa matematika, orang kedua adalah orang yang tidak bisa matematika. Jadi ada mitos bahwa kita menganggap bahwa terbagi 2 seperti ini. Padahal ada riset lain yang dibikin oleh siapa ya saya lupa, Joe Boller, bahwa katanya semua orang bisa mempelajari matematika, tidak ada hal seperti itu gitu. Jadi kita harus membuang persepsi bahwa kepintaran itu bawaan dari sananya. Semua orang bisa mempelajari apapun sampai level manapun gitu. Jadi pertama-tama yang harus kita perbaiki adalah pola pikir anak gitu. Untuk membandingkan ini
perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset gitu. Jadi kalau yang fixed mindset itu berpikir bahwa udah saya kayaknya emang bawaan dari lahir nggak jago matematika, jadi kalaupun saya belajar matematika juga saya nggak akan jago-jago. Nah itu kan artinya secara nggak langsung dia nggak mau berusaha lebih dalam gitu. Nah kita harus membuat siswa-siswa kita, anak-anak kita memiliki pola pikir yang growth mindset. Gimana caranya supaya anak-anak kita memiliki growth mindset? Nah, salah satunya katanya adalah kita harus betul-betul berhati-hati ketika kita memberikan pujian atau feedback kepada anak-anak kita. Ketika kita memberikan pujian kepada anak-anak kita, yang dipuji itu bukan hasilnya, jangan hasilnya, tapi prosesnya. Jadi kan misalnya, wow, kamu pintar sekali, gitu kan artinya itu menganggap bahwa kepintaran itu bawaan dari sana. Tapi kalau kita bilangnya mungkin, wah, bagus sekali, kamu sudah belajar, kamu sudah melakukan yang terbaik dan hasilnya maksimal gitu loh, dan nilainya bagus gitu. Jadi ditekankan ketika memberikan feedback itu prosesnya gitu. Seperti itu. Ini kurang lebih bayangan. Silakan Pak Zarfi. Kalau misalnya kan tadi kita bilang misalnya anaknya itu mungkin belum terlalu interest gitu ya dengan sebuah pelajaran, dan mungkin memang bisa dibilang mungkin saya pengalaman ya, dari pengalaman satu teman itu dia memang sengaja tidak mau kuliah mengambil jurusan matematik katanya, ataupun saya kabur gitu dari matematik, saya nggak mau kuliah matematik katanya. Tapi kan juga bisa kita lihat kalau misalnya siswa itu kan kadang mungkin minatnya di satu pelajaran itu tidak terlalu, tapi dia minatnya hal yang lain. Gimana Pak? Justru itu, itulah sebetulnya yang kita sebut matematik miseducation gitu. Jadi ada kesalahan cara menyampaikan sesuatu sehingga anak itu betul-betul benci, dan itu fenomena nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Saya kebetulan beberapa minggu lalu juga memberikan seminar untuk siswa-siswa kita, judulnya itu kenapa kita harus belajar matematika gitu. Di situ diberikan berbagai macam visualisasi dan sebagainya. Jadi ketika kita mengharapkan seseorang melakukan sesuatu, yang harus kita sampaikan adalah manfaatnya untuk anak itu gitu. Why-nya, kenapa gitu. Jadi kenapa kita harus belajar matematika? Karena ini bisa membuat kamu ini, karena ingin bisa membuat kamu itu, karena ini bisa membuat itu. Jadi diberikan dulu alasannya, motivasinya, supaya anak-anak mengerjakan matematika itu bukan karena keharusan, bukan karena tapi karena kebutuhan. Saya pengen mendapatkan manfaat yang diberikan matematika gitu. Nah itu hal-hal yang harus kita tingkatkan gitu, Bi. Oke. Pak Zarfi ya. Lanjut lagi, terima kasih. Oke. Jadi untuk membentuk anak-anak yang memiliki pola pikir growth mindset, kita harus berhati-hati ketika kita memberikan feedback ya. Jadi yang dipuji itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Iya, mereka sampai ke 100, tapi yang diselamati itu bukan selamat kamu 100, tapi selamat kamu sudah berjuang keras, makanya kamu dapat 100 gitu. Jadi prosesnya yang kita lihat gitu, bukan ke bendanya, hasilnya. Jadi ibaratnya ya seperti memupuk tadi. Nah kemudian aspek yang kedua, jadi ketika ada 8 tahapan map of understanding. Jadi ketika siswa memahami sesuatu itu ada 8 aspek. Aspek yang pertama itu describe, kemampuan anak-anak menyampaikan kembali apa yang dia lihat gitu. Nah ini yang kita sebut menghafal kan. Jadi hanya what do you see gitu, apa yang kamu lihat gitu loh. Belum berpikir banyak, hanya menyampaikan kembali apa yang ada gitu kan. Kemudian setelah itu sebetulnya tahapan yang kedua itu siswa mulai penasaran dengan materi itu. Ini kalau saya pindahin ininya sedikit akan jadi apa ya? Jadi ini udah masuk ke tahapan kedua. Nah kadang-kadang proses pembelajaran itu berhenti di tahapan satu ini gitu, nggak sampai ke tahapan-tahapan yang lain gitu. Kemudian tahapan ketiga, anak-anak sudah mulai melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Kemudian anak-anak sudah bisa menjelaskan kenapa sesuatu terjadi, kemudian membuat connection, menghubung-hubungkan antara hal-hal yang dia tahu, dan sampai pada titik akhir, yaitu kemampuan anak untuk mampu menjelaskan kembali ke teman-temannya. Makanya kan kita mengharapkan anak-anak kita untuk
ikut aktif di kegiatan kerja kelompok karena sebetulnya di situ untuk kemampuan mengetes anak-anak untuk mengetes pemahaman mereka terhadap sebuah materi gitu. Jadi aspek kedua yang harus dilakukan orang tua maupun guru adalah mengartikulasikan tahapan berpikir anak gitu. Jadi ketika anak-anak sudah sampai ke tahapan wondering misalnya kita puji gitu. Wah, keren, kamu sudah mulai penasaran ya, artinya kamu sudah ada di tahap 2 gitu. Wah, kamu sudah mampu menghubung-hubungkan A dengan B, oh berarti kamu sudah ada di tahapan 4 gitu. Jadi dengan mengartikulasikan terus berulang-ulang, kita memberikan satu culture of thinking gitu. Seperti itu aspek kedua yang harus kita lakukan. Kemudian aspek ketiga yang kita bisa lakukan, itu adalah gimana caranya anak-anak kita supaya ketika melihat sesuatu yang susah, itu mereka tertantang, bukan malah takut gitu. Kadang-kadang kan ada anak-anak kita yang belum apa-apa, sudah langsung, enggak, ini takut salah, terus ini susah. Nah, kita harus membuat mereka juga terbiasa bahwa dengan tantangan itu, mereka mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Jadi, pembelajaran itu berawal benar-benar terjadi ketika dia merasa tertantang, merasa kesulitan. Kalau kita hanya mempelajari sesuatu yang sudah kita pelajari, itu belum ada proses pembelajaran di sana gitu. Jadi proses pembelajaran dimulai ketika siswa sudah mulai tertantang gitu, sudah mulai mempelajari sesuatu yang baru. Nah, hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua maupun guru yang disarankan dari buku ini adalah ketika anak-anak mulai kesulitan, itu jangan langsung diberikan jawaban gitu. Jadi dikasihnya clue saja, jangan langsung diarahin, langsung diberikan jawabannya, tapi diberikan clue-nya saja supaya anak-anak terbiasa dengan kesulitan dan tidak takut gitu, tidak menghindari hal-hal yang menantang gitu. Nah, yang keempat itu adalah tentang bertanya. Kita pengen anak-anak kita itu punya kemampuan bertanya. Jadi ada satu peraih Nobel Prize namanya Isaac Roby. Dia peraih Nobel di bidang nuklir atau ya di bidang nuklir kalau nggak salah beliau kan setelah prize setelah mendapatkan Nobel ini diwawancara oleh salah satu wartawan dari salah satu wartawan, kemudian ditanya gitu, Pak Isaac Roby, Bapak lahir dari lingkungan yang bukan keluarga peneliti gitu. Bapak lahir dari keluarga ibarat kata dari kampung yang memang tidak ada orang-orang di sana yang bergelut di bidang fisika dan lain-lain. Kok bisa sih Bapak bisa sampai ke titik ini? Gitu. Apa yang dijawab Pak Isaac Roby ini bahwa katanya ini pertanyaan yang gampang katanya. Saya bisa jawab dengan mudah. Dulu waktu saya kecil, katanya waktu saya masih SD, setiap saya pulang sekolah, ibu saya selalu menanyakan satu pertanyaan kepada saya katanya. Izzy itu nama panggilan dia waktu kecil, katanya Izzy, apakah kamu menanyakan sesuatu kepada guru kamu hari ini gitu. Jadi setiap pulang sekolah dia selalu ditanya sama ibunya, kamu udah nanya apa ke guru hari ini gitu. Nah, berdasarkan pertanyaan itu kan dia setiap pulang jadi harus bertanya ke ke gurunya dan kemudian lapor ke ibunya. Nah, proses bertanya itu yang membangkitkan. Jadi untuk menghasilkan sebuah pertanyaan kita harus memahami sebuah materi. Jadi ketika kita memaksa, menstimulasi anak-anak kita untuk bertanya, mereka itu secara nggak langsung berinteraksi dengan materinya. Gitu. Jadi kita pengen anak-anak kita untuk selalu bertanya gitu. Jadi mau nggak mau seorang anak itu bisa langsung jadi penasaran seperti itu ya? Iya, secara nggak langsung itu. Jadi setiap pulang sekolah katanya saya selalu disuruh udah nanya apa ke guru kamu hari ini gitu kan. Dan sebetulnya dari sosok guru juga, guru bisa melihat tingkat pemahaman seseorang berdasarkan kualitas pertanyaan yang diberikan gitu. Jadi kita juga sebagai guru harus mengencourage siswa-siswa kita untuk terus bertanya gitu. Jangan sampai justru malah ada pengalaman juga, saya pernah memberikan seminar untuk siswa di Kalimantan. Jadi katanya, Pak, saya kalau ditanyain di sekolah, saya disuruh diam Pak katanya sama guru saya. Nah, kita jangan sampai menjadi guru yang seperti itu gitu. Jadi memotong keinginan siswa untuk tahu lebih dalam gitu. Nah, kadang-kadang pengalaman juga dari teman-teman yang guru yang lain, katanya kadang-kadang saya
pulang sekolah, pulang dari mengajar, katanya saya pulang ke rumah, di rumah itu saya lagi capek, anak saya banyak nanya katanya. Kemudian saya malah bilang diem gitu kan. Nah itu nggak boleh katanya, nanti anak-anak kita jadi nggak mau bertanya gitu, seperti itu. Jadi kita harus mengaktifkan keinginan anak untuk selalu bertanya gitu. Karena secara tidak langsung dia sedang berinteraksi dengan materi yang disampaikan. Kemudian ini yang harus diperbaiki lagi, ada dua aspek kan. Pertama, ketika siswa fokus terhadap pembelajarannya dan ketika siswa menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan yang harus dibereskan gitu. Kita kadang-kadang melihat sekolah itu sebagai workplace gitu, tempat bekerja, seperti anak-anak itu pekerjaannya, guru itu adalah orang yang memonitornya, orang tua juga siswa juga memonitor sebuah pekerjaan. Nah itu persepsi yang harus kita buang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk keinginan kita sendiri dan ketika kita melakukan sesuatu untuk kebutuhan orang lain itu beda ya. Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain itu tuh kita nggak terlalu engage, nggak terlalu serius gitu. Seperti membayangkan kalau kecuali kita emang tahu bahwa hal itu untuk kita sendiri, kita kan jadi semangat. Nah makanya kita harus bisa menjelaskan ke anak-anak kita bahwa proses pembelajaran di kelas itu bukan untuk guru, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk orang tua, tapi untuk dia sendiri. Manfaat yang paling dapat mendapatkan manfaat ketika sekolah adalah Anda sendiri, bukan orang lain gitu. Seperti itu. Dan ketika kita bertanya ke anak-anak kita, yang kita tanyakan itu bukan udah beres ini apa belum. Bukan, tapi yang harus kita tanyakan itu sudah sampai mana proses pembelajaran kamu gitu. Ini secara nggak langsung memberikan pesan bahwa yang paling penting itu proses learning-nya, bukan sudah beres apa enggaknya. Jadi guru juga ketika bertanya bukan bertanya, kamu sudah beres tugas ini belum? Bukan seperti itu, tapi di proses, di tugas ini kamu sudah di tahapan yang mana gitu. Sudah memahami soalkah? Sudah mulai mengaplikasikan rumus itu terhadap soalkah? Jadi yang ditanyakan bukan sudah beres apa belumnya. Jadi yang di-highlight itu prosesnya sudah sampai mana, bukan sudah beres apa belumnya. Ya, jadi sama seperti Bapak Ibu juga sedang menemani anak-anaknya belajar malam-malam di rumah, selain hanya menanyakan sudah selesai apa PR-nya apa belum, ditambahkan juga satu pertanyaan. Kira-kira guru kamu menugaskan ini tuh kira-kira tujuannya untuk apa gitu, supaya anak-anak juga memvisualisasikan gitu tujuan dari pembelajaran itu apa sih? Kira-kira guru kamu ngasih kamu PR ini supaya kamu apa ya? Kita pengen tahu gitu, anak-anak akan menjawab apa dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Jadi yang dimonitor adalah pembelajarannya. Silakan Pak Servi. Orang tuanya bantu nanya, dari tugas kamu hari ini apa yang bisa Bunda atau Ayah bantu gitu mungkin ya? Bisa seperti itu. Tapi seperti tadi ada aspek ketiga yang harus kita perhatikan, challenge but don't rescue. Jadi jangan membantu langsung ke jalan akhir gitu. Kita berikannya clue saja gitu. Jadi supaya anak-anak maju ke tahapan selanjutnya lebih dekat ke jawaban gitu. Jadi yang disampaikan itu jangan sampai anak ketika susah dikit langsung diberikan jawabannya gitu. Tapi biarkan mereka juga struggle gitu. Berikan waktu anak-anak untuk struggle minimal berapa menit gitu, berusaha sendiri gitu. Berarti tetap dengan prosesnya ya, nggak langsung instan gitu ya, memberikan jawaban yang ada gitu ya. Betul. Karena kan pastinya kalau sekarang kan gitu Mr. Kiki, kita semuanya online gitu ya, otomatis siswa kan lebih sering dengan orang tua gitu. Apalagi kalau misalnya nanti siswa itu malah bosan dan nggak menemukan pertanyaan, kan otomatis bisa ini ya, menimbulkan apakah saya harus langsung menyerah ataukah saya harus mencari lagi gitu. Iya betul. Kalau gitu gimana Mr. Kiki? Apakah langsung dibantu ataukah tetap proses dulu? Oke. Nah, makanya saya kurang suka dengan metode direct teaching tadi. Saya menyarankan teman-teman guru, kebetulan kita juga sempat memberikan pelatihan juga di sekolah. Jadi, ketika proses pembelajaran dimulai, itu anak-anak tidak hanya pasif mendengarkan, tapi langsung aktif. Misalkan ada aplikasi feedback, bagian juga sudah familiar kan. Jadi, setiap 2 slide kita menjelaskan, di slide ketiganya, anak-anak berinteraksi dengan materi gitu. Jadi, ada assessment-nya itu berlanjut di waktu itu juga gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya hanya direct teaching,
di pembelajaran online anak-anak cuma menerima, interaksinya nanti malam pas PR gitu. Nah itu kurang bagus. Yang paling bagus itu adalah ketika di proses itu emang maksudnya kita membagi materi itu menjadi bagian yang kecil. Kita menjelaskan satu bagian kecil. Sebelum kita masuk ke bagian kecil yang selanjutnya, kita langsung berikan assessment di sana gitu, untuk memastikan anaknya mengerti bagian kecil yang sebelumnya tadi gitu. Jadi di rumah itu memang kalau bisa sih nggak terlalu banyak, kayak banyak masih harus menginikan ke orang tua gitu. Orang tua masih harus lihat search apa. Jadi kalau bisa semuanya itu beres di online learning itu gitu. Kalau saran saya ke teman-teman guru matematika seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mr. Riki. Tahapan ke-6 yang disarankan oleh Ron Richard ini adalah kita harus mendukung anak-anak kita untuk berdebat secara efektif dan persuasif gitu. Jadi jadi biarkan anak-anak memilih gitu. Misalnya ada dua pilihan. Kalau bisa ya biarkan anak yang memilih dan mengambil konsekuensi dari pilihan-pilihannya, dan ini harus diterapkan dalam hal-hal kecil. Misalnya sarapan, biarkan mereka yang memilih menu. Diberikan 3 pilihan, mereka yang pilih. Memakai baju dan sebagainya. Intinya biasakan anak-anak memilih sesuatu gitu, meskipun itu hal-hal kecil. Kadang-kadang di rumah saya punya pengalaman pribadi menjadi ketua asrama. Saya bertanggung jawab ke beberapa siswa yang ada di asrama. Itu nggak akan bagus apabila kita hanya bilang ini aturannya, silakan patuhi gitu. Jadi ketika seperti itu, kita hanya bisa membentuk anak-anak baik di asrama saja. Kan tujuan kita di sana, kita pengen membentuk sebuah kebiasaan yang setelah anak-anak lulus, mereka memiliki sifat-sifat itu, bukan hanya sekedar di asrama saja gitu. Kalau kita hanya memberikan aturan saja, tanpa memberikan penjelasan kenapa aturannya seperti ini, apa yang menyebabkan aturan ini muncul, ya mereka hanya bisa akan menjadi baik di asrama saja. Di rumah kita tidak akan seperti itu. Misalnya terkait sholat saja ya, ibaratkan kita bisa saja dengan mudah ya, kita bisa dengan mudah mewajibkan anak-anak buat sholat gitu. Kalau nggak sholat ada konsekuensinya. Kalau sholat ada hukumannya di asrama, misalnya penerapan ketat seperti itu. Tapi kan itu tidak akan masuk ke dalam pembelajaran jangka panjang dia gitu. Dia bisa jadi hanya sholat ketika di asrama, ketika pulang dari asrama karena tidak ada penjelasan kenapa harus sholatnya, dia bisa saja nggak sholat setelah pulang keluar dari asrama gitu. Nah, gimana caranya? Justru kita ingin bisa anak-anak itu setelah lulus dari asrama mereka tetap sholat. Itu kan yang kita inginkan. Jadi kita harus sampaikan alasannya, kita berdebat dengan mereka, dan kita juga berikan contoh cara kita menyanggah pendapat gitu. Jadi kita harus bisa membentuk kultur seperti ini di rumah gitu. Kemudian aspek ketujuh yang disarankan yaitu kita harus betul-betul mencari tahu gitu apa yang anak-anak sukai gitu, dan membiarkan anak-anak melakukan itu gitu, hobi. Nah, kadang-kadang hobi anak-anak juga orang tua yang milih gitu. Kamu harus hobi basket ya. Nah, kita nggak mau seperti itu gitu. Jadi kita harus pastikan anak suka apa, selama itu hal yang positif ya kita dukung gitu. Kita agendakan, kita berikan waktu anak-anak melakukan hal yang dia sukai. Hal yang dia sukai di sini bukan berarti bermain game ya. Bermain game itu entertainment, dan itu hiburan. Hiburan itu ya dimiliki semua orang gitu. Jadi hal yang dimaksud kesukaannya itu lebih ke kayak basket, futsal gitu, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian kita juga katanya secara tidak langsung itu anak-anak itu tumbuh, how can we say this? Tumbuh ke dalam kehidupan intelektual dari orang-orang di sekitar dia. Jadi anak-anak itu sebagai observer. Observernya itu dalam konteks ini observer mereka melihat seseorang berpikir gitu. Cara berpikir seseorang. Jadi anak-anak tuh secara tidak langsung melihat bagaimana gurunya atau orang tuanya menyanggah pendapat orang lain. Secara tidak langsung siswa itu melihat anak-anaknya, gurunya, cara mereka memberikan pendapat, cara mereka reflektif misalnya, mengevaluasi sesuatu gitu. Kita harus ada agenda khusus namanya misalnya evaluasi sesuatu. Jadi secara nggak langsung
anak berpikir ada nih sesuatu yang namanya evaluasi, yaitu melihat apa yang kita miliki sekarang dan memperbaikinya gitu. Jadi anak-anak tumbuh dari lingkungan sekitarnya, dan dalam konteks ini adalah cara berpikirnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah dengan mengucapkan apa yang kita pikirkan di depan anak-anak kita. Jadi ketika kita masuk ke tahapan misalnya menghubungkan koneksi, kita sampaikan gitu. Kita jelaskan penjelasan. Misalnya saya mau memberikan satu aturan baru di asrama. Sebelum saya masuk ke sana, saya describe dulu. Anak-anak di asrama sekarang ada kejadian ini, saya merasa ini akan mengganggu kenyamanan orang-orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Lalu baru masuk ke tahapan selanjutnya, menghubungkan dengan aspek lain misalnya. Dari segi moral ini gini langsung baru di akhir muncullah aturan. Supaya jadi ada 8 tahapan tadi kita ikutin semuanya, nggak langsung kamu nggak boleh A, itu kan anak-anak mana mau gitu mengikutin itu. Kita harus mulai dari why-nya, dari kenapa-nya. Kemudian baru jelaskan teknis, how-nya, baru kemudian what-nya, yaitu apanya. Kadang-kadang kita terlalu fokus ke menjelaskan apanya gitu. Bendanya apa, deskripsinya apa, tanpa menjelaskan kenapa itu harus dilakukan gitu. Nah, dengan orang-orang tahu alasan kenapa saya harus melakukan ini, dia akan melakukan sesuatu lebih serius, lebih dalam. Jadi daripada terlalu lama menjelaskan teknis, daripada terlalu lama menjelaskan apanya, jelaskan kenapanya. Ini berhubungan dengan banyak hal gitu. Ini yang disebut namanya Golden Circle, yang disampaikan Simon Sinek. Ini sangat applicable di bidang bisnis, di bidang marketing, dan di bidang pendidikan juga. Jelaskan why-nya, baru how-nya, baru what-nya. Seperti itu. Kemudian aspek terakhir, kita harus terbiasa menanyakan ini kepada anak-anak kita. Ketika mereka menyeletuk menyampaikan sesuatu, kita tanya, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Nah, di situ mereka akan berpikir, mengelaborasi apa yang dia sampaikan, menghubung-hubungkan sesuatu. Jadi, kita harus selalu menanyakan hal ini ketika anak-anak menyampaikan pendapat dia. What makes you say that? Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Nah, di situ anak-anak belajar untuk menstrukturkan cara berpikir dia, menjelaskan apa yang dia bayangkan, apa yang dia pikirkan gitu. Seperti itu. Tapi ini harus hati-hati, kadang-kadang nanti anak-anaknya juga selalu nanya ke kita, what makes you say that? Nah, kita harus bisa menjawab juga penjelasannya gitu. Kenapa? Nah, di situ anak-anak kita akan terbentuk menjadi anak-anak yang kritis, kreatif, dan tentu saja itulah yang kita harapkan. Proses pembelajaran, seluruh rangkaian proses pembelajaran yang kita inginkan, itu kan tujuan akhirnya tadi, kita pengen anak-anak kita memiliki karakteristik seperti tadi. Dengan kita memperhatikan aspek-aspek ini, dengan guru-guru memperhatikan aspek-aspek ini, kita berharap cerita baru tentang pembelajaran ini sampai ke anak-anak gitu. Dan membuang cerita-cerita lama tadi, dan terbentuklah orang-orang, siswa-siswa yang memiliki kemampuan berpikir yang kritis gitu, dan kemampuan belajar yang semangat gitu, memiliki alasannya juga kenapa saya harus belajar gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Zarfi, teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sharing, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman, atau mungkin Pak Kiki yang tadi di slide nomor 5, saya tidak sependapat, silakan disampaikan. Saya betul-betul menunggu hal seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Zarfi. Terima kasih Pak Kiki ya. Ini perasaan baru duduk tiba-tiba udah hampir 1 jam saja ya, Masya Allah. Menarik sekali pembahasannya memang. Ini mungkin satu Pak Kiki ya yang juga mau saya tanyakan. Tapi sebenarnya ada banyak hal sih ya berkaitan, apalagi tentang dengan anak-anak. Nah, misalnya tadi yang bagian akhir kan kita memang meminta anak-anak itu bisa krisis gitu ya, atau bertanya secara detail gitu, mungkin seperti itu. Tapi kadang kan ada juga nih sifat atau dari memang mungkin bisa kita katakan semua orang itu nggak sama gitu ya, nggak bisa menerima hal-hal yang seperti ini gitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang kewalahan gitu ketika kita sebutlah ada orang tua mungkin ketika anaknya itu banyak nanya, mungkin orang tuanya bisa jadi kesal gitu ya. Mungkin bisa jadi salah satu pendapatnya Pak Kiki gimana? Seorang orang tua atau guru yang mungkin ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus bisa menyesuaikan diri gitu, mungkin bahasanya seperti itu.
Ya kita kembali lagi, kita pengen anak-anak, saya kebetulan belum memiliki anak, jadi tidak bisa berkata banyak, tapi kita kembali lagi ke tujuan kita gitu. Kita pengen anak-anak kita seperti apa sesudah ketika mereka dewasa gitu. Ya kan itu pertanyaan pertama yang harus kita sampaikan. Kita mau anak-anak kita itu menjadi seperti apa? Kita kan kalau kita pengen anak-anak kita menjadi pemikir, menjadi pemecah masalah, kreatif, memiliki kemampuan leadership yang bagus dan sebagainya, kita harus bisa mengaktifkan ini gitu. Jadi kembali lagi ke why-nya gitu. Kalau kita sepakat, kita akan meluangkan energi kita untuk mengkondisikan ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Zalfi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Pak Kiki boleh bertanya Pak Kiki? Silakan Ibu Widya. Ya, anak saya kelas 1 Pak di SD Semesta. Yang mau saya tanyakan, selama ini kan dengan proses daring ini kan ada PR-PR gitu ya Pak ya, homework ya. Tapi kalau menurut penjelasan Bapak itu secara realnya gimana Pak menyampaikan pesan kalau homework ini tuh sebenarnya buat dia. Jadi dia otomatis nggak usah ayo bikin PR udah jam berapa nih? Udah malam belum PR-nya belum dibikin. Nah, kalau realnya itu gimana Pak? Jadi biar mereka tuh refleks PR-PR yang diberikan tuh buat mereka gitu loh. Apakah di tahapan di kelas 1 itu apa istilahnya masih perlu proses ke belakangnya? Kebetulan ini anak saya kan yang paling besar. Jadi belum punya pengalaman sih. Oke. Pengalaman ya. Ini cara menumbuhkan kesadaran anak terhadap tugas-tugasnya seperti itu Bu ya, mungkin ya. Ya, jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi kan sebenarnya ini buat kamu juga biar kamu lebih ngerti atau bagaimana gitu. Okay. Apa faktor why-nya itu yang sudah mulai disampaikan atau bagaimana Pak? Mohon. Kalau untuk SD, betul. Jadi kita tidak bisa juga sebenarnya menyampaikan ini semua secara direct teaching tadi nyampein ini apa dan anak-anak paham. Jadi ada satu lagi mungkin kalau untuk anak SD ya lebih ke pembentukan kebiasaan dulu. Jadi pembentukan kebiasaan itu maksudnya apa? Yang kita pengenkan itu bukan outputnya PR-nya beres, tapi how many minutes, berapa menit yang sudah anak-anak tersebut habiskan untuk itu gitu. Jadi mungkin dengan memberikan waktu khusus, misalnya jam segini sampai jam segini ini homework time gitu. Jadi whatever you are doing, apapun yang kamu lakukan, kamu cek gitu hari ini ada PR apa, just do homework time gitu. Jadi dispesifikan Bu waktunya gitu. Jadi di waktu itu saja mereka ngerjain PR gitu. Mungkin itu salah satu strateginya, karena mungkin kalau untuk anak-anak untuk penyampaian faktor why tadi belum cocok misalnya karena masih kecil. Jadi ini lebih ke justru guru harus mengaktifkan kepenasaran anak ya kan, dan salah satunya itu memang dengan memvisualkan materi gitu. Jadi ketika kalau saya misalnya guru matematika, saya juga ketika anak-anak itu belajar, ini ada satu hal lain, mungkin sebagai pertimbangan aja. Jadi ketika anak belajar matematika itu ada 5 bagian otak yang aktif di sana. Nah, 2 darinya itu adalah bagian visual gitu. Jadi kalau bisa ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus ada visualnya. Meskipun dia bukan visual learning, kan memang ada tipe-tipe pembelajaran yang lain. Itu lebih ke kayak preferensi, tapi sebetulnya visual learning itu paling banyak. Jadi kita harus menginikan secara visual. Jadi kita harus mengaktifkan penasaran dengan menyajikan pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu. Sehingga tanpa diminta anak-anak mau belajar gitu. Nah, ada satu riset juga yang diadakan oleh Joe Boller, katanya bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan di matematik, itu otak kita berkembang lebih banyak daripada ketika dia menjawab benar gitu. Jadi ada sinapsis yang terjadi katanya ketika seseorang melakukan kesalahan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan ketika mengerjakan matematika itu bermanfaat gitu. Jadi PR itu nggak bermanfaat ketika beres saja, meskipun nggak beres, meskipun anak-anak sudah mengerjakan tapi salah, itu sudah ada manfaatnya buat anak itu gitu.
otak dia berkembang gitu. Ada listrik yang terbentuk di sinapsisnya gitu. Jadi bisa Bapak Ibu mungkin bisa ini lebih dalam apabila tertarik di sana. Jadi yang paling penting diluangkan waktu saja, terlepas anaknya bisa atau enggak, itu gimana nanti gitu. Itu nggak masalah kalau menurut saya. Seperti itu mungkin Ibu Widya ya. Ya Pak, mungkin sekarang sih masih membuat habit dulu sih Pak. Jam-jam sekian harus session belajar, jadi biar sepertinya kayak udah terbiasa dulu untuk time ini harus belajar gitu ya Pak ya. Ya waktu misalnya dispesifikan aja waktunya. Kalau bisa biar anaknya juga yang menentukan sendiri waktunya gitu. Kira-kira kamu kalau mau dijadwalin belajar PR enaknya mau jam berapa? Aku maunya jam 5 gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi biarkan anak-anak juga yang memilih gitu. Oh iya deh. Oke Pak, makasih Pak. Ibu. Boleh ikut sharing Pak? Oke, mangga Ibu. Terima kasih, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga kebetulan punya anak saya ketiga itu kelas 1 SD, sama anaknya Bu Widya. Jadi yang pertama kali, betul sekali tadi yang disampaikan Pak Kiki bahwa pembiasaan itu yang pertama kali kita perlu lakukan untuk anak yang dalam tahap perkembangannya mulai beralih dari yang dulunya waktu TK mereka full bermain, kemudian mereka mulai belajar terstruktur. Untuk mulai belajar terstruktur artinya mereka perlu mulai ada pembiasaan. Pada waktu dulu awal semester yang saya lakukan pertama dengan anak saya ini adalah menyusun jadwal. Menyusun jadwal ini saya lakukan bersama, jadi ada kesepakatan. Waktu itu saya jelaskan untuk sekolah diharapkan daring dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian nanti akan ada tugas-tugas seperti ini, terus nanti ada seperti saya jelaskan seperti itu. Terus adik akan butuh waktu untuk sebelum sekolah apa segala macam. Kemudian kami bikin jadwal. Kebetulan juga waktu itu dia mulai belajar membaca jam. Jadi itu saya manfaatkan, dia gambar sendiri jamnya. Jadi kita bikin jamnya jarum panjangnya di angka 12 aja ya Dek, biar mudah. Adik yang menentukan jarum pendeknya di mana. Nah, itu saya bikin kesepakatan. Kalau adik harus mulai sekolah daring itu jam 8, berarti kira-kira adik perlu mandi jam berapa? Itu saya nanya dia. Terus dia berpikir, aku perlu melakukan ini. Oh, berarti aku jam 7 harus sudah mandi, ini. Oke, berarti bangunnya jam berapa, Dek? Oh, berarti bangunnya jam sekian. Oke, silakan ditulis. Dia tulis di sebelahnya jam itu, dia kasih, saya sediakan potongan-potongan gambar. Dia boleh menggambar sendiri. Oke, berarti mandi gambarnya kayak apa? Dia pilih gambar ditempel, jadi kayak stiker gitu. Itu, kemudian itu sampai dalam 1 hari ada. Nah, dan memang tantangannya adalah tidak selalu setiap hari mulus seperti itu. Yeah. Kebetulan saya waktu itu kesepakatan awal adalah jam 8 sampai jam 12 itu adalah waktu belajar. Tapi waktu belajar bukan berarti terus belajar, tapi mulai dari dia sekolah daring, habis itu istirahat sebentar, habis itu kemudian ayo udah istirahat kita ngerjakan tugas. Nah, kemudian dia waktu itu, Ibu, aku maunya jam 10 main. Oke, kalau adik maunya jam 10 main, kemudian tugas yang ini kita kerjakan kapan? Dia bilang, aku mau dikerjakan malam jam berapa? Oke, kita coba dulu ya. Kita coba. Waktu itu kemudian dia mencoba mengerjakan tugasnya malam, ternyata dia ngantuk kalau malam, dan dia nggak fokus karena dia pengen main dengan kakaknya. Terus saya tanya, gimana deh, enak nggak ngerjain tugas malam? Ngantuk Bu. Berarti sebaiknya gimana? Balik aja deh siang. Dia yang sepakat. Kalau dia yang sepakat, maka dia akan mau melakukannya. Nah, itu yang pertama, mengenai pembiasaan. Nah, tadi mengenai why dari pembelajaran, nah, yang saya lakukan adalah begitu ada PR atau pembelajaran, yang pertama kali saya lakukan adalah saya komunikasi ke guru. Bu, ini PR ini tujuannya apa? Nah, seperti yang terakhir ini gurunya memberikan pelajaran pengenalan mengenai Pancasila. Mengenai Pancasila waktu itu yang dilakukan gurunya dikenalkan lambangnya dan isinya.
isi silanya. Tugasnya adalah menuliskan isinya. Kebetulan anak saya ini usianya Desember nanti 7 tahun, dia belum lancar menulis dan membaca. Nah, saya melihat, waduh ini nulis Pancasila segini panjang, kalau dia nggak paham buat apa? Saya tanya ke gurunya, Bu, tujuannya apa? Mengenalkan, berarti kenal ya Bu ya. Kalau kenal, apakah harus menulis sepanjang ini? Ini kan bahasanya kan abstrak. Sementara anak umur segini tahap perkembangannya adalah berpikir konkret. Kalau dia tidak paham maksudnya apa, kayaknya nggak ada gunanya. Kemudian saya nego dengan gurunya, Bu, saya minta waktu, batasan waktu mengumpulkannya lebih panjang, karena saya perlu merasa yakin bahwa dia paham apa yang dia tulis. Karena dia ini nulis panjang itu buat dia adalah sebuah effort yang luar biasa, karena dia belum lancar. Nah, saya akhirnya bikin kesepakatan dengan anak saya, kita akan menulis 1 sila 1 hari. Nah, sebelum saya tulis, saya ajak nih browsing internet. Yuk, kita cari nih video di YouTube nih tentang Pancasila. Akhirnya saya menggunakan metode storytelling. Apa sih deh Pancasila itu? Pancasila itu ini loh, ngobrol jadinya, jadi cerita. Jadi negara kita adalah Indonesia. Indonesia itu ternyata orangnya macem-macem deh. Jadi biar orangnya ini bisa hidup damai, kita harus punya pedoman. Pedoman itu apa sih? Sesuatu yang disetujui dan disepakati bersama. Kayak kita bikin kesepakatan itu deh tentang jadwal. Jadi dia perlu disederhanakan jadi sesuatu yang dia bisa relate. Oke, kita ngomong sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambangnya dia langsung hafal bintang, Bu. Nah, kira-kira ketuhanan itu apa? Oh, ketuhanan itu berarti Tuhan itu adalah satu. Nah, kamu tahu nggak di Indonesia ada berapa agama? Oh, ada ini dia sebutin. Nah, tapi ternyata semua itu semuanya menyembah pada satu Tuhan. Oh iya, Bu, berarti untuk kita bisa menyembah pada Tuhan, berarti apa yang kita lakukan? Dia langsung, ya kita beribadah. Itu kalau yang Kristen ke gereja, kalau yang Islam ke masjid, dia nyebutin sendiri, dan that's natural. Karena saya pakai storytelling, tapi memang sebelumnya kita mesti ngobrol dulu dengan gurunya, minta perubahan waktu, kemudian kita tanya, ini anak ini umur segini dikenalin Pancasila tujuannya apa? Nah, anak seusia gitu mau ngomongin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dia itu nulis sila keempat itu 2 hari. 2 hari, karena itu adalah bahasa yang dia nggak paham gitu. Akhirnya waktu itu contohnya apa? Saya sampai bingung contohnya. Kemudian gini, Dek, kalau kita mau pesan makanan GoFood itu, Dek, itu kita kan suka bertengkar tuh. Kakak pengennya ini, Mas pengennya ini, adik pengennya ini. Terus ibu pengennya pesennya di satu tempat deh. Biar ongkirnya itu murah. Gimana enaknya? Ya kita kan biasanya terus ngobrol, Bu. Iya, kita harus diskusi terus iya. Gimana? Dari diskusi itu akhirnya kita sepakat, oh iya berarti hari ini kita beli ini aja. Nah itu kalau kita punya masalah, kita diskusi supaya kita dapat pemecahannya. Itu adalah sila keempat. Dia itu baru mudeng, itu pun nulis sila keempatnya itu 2 hari. Nah, jadi di sini saya selalu percaya bahwa tidak ada satupun anak yang tidak suka belajar. Buktinya apa? Anak kita belajar jalan, walaupun kita tidak bantu, dia akan berusaha jalan sendiri kan. Anak kita waktu baru pertama kali bisa ngomong, apa yang dia lakukan? Tanya, Bu, apa itu? Apa itu? Apa itu? Anak itu bertanya karena memang dia pengen tahu, berarti hasrat belajarnya besar. Nah, biasanya yang membuat keinginan belajar itu mati adalah pada saat kita bilang, diam, kamu kebanyakan ngomong. Itu awalnya anak-anak mematikan keinginan belajar. Jadi ya memang kita mesti siap, benar kata Pak Kiki. Kalau kita ingin anak kita kritis, ya kita harus siap. Kalau kita tidak tahu, saya sering, bukan berarti saya selalu tahu apa jawabannya. Kalau saya nggak tahu, saya tanya balik sama dia. Saya tanya balik, menurut Ade apa? That's fine, jawabannya sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya, kalau misalkan dia tanya, Ibu, Allah itu menciptakan orang Islam ya? Terus orang agama lain siapa yang menciptakan? Gila nggak tuh? Itu anak 6 tahun nanya itu. Coba kalau saya bilang, diem deh, belum waktunya. Curiosity-nya kita bunuh. Yang saya lakukan menurut Ade gimana?
Kalau ibu, yang ibu tahu, Allah itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu, menciptakan semua orang, menciptakan semua manusia. Nah, tapi kan karena orang agamanya beda-beda, itu menyebutnya beda. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, kalau agama ini menyebutnya ini, jadi dia dapat relate. Oh, gitu. Jadi, apa pendapatnya dia itu? Itu sih yang saya lakukan sesuai dengan ini. Dan saya bilang itu bukan sesuatu yang mudah. Saya tahu pasti aduh, terus nyarinya apa. Kalau menurut saya sih kuncinya pertama, kalau kita pengen memberikan why, ngobrol sama gurunya dulu. Ini dikasih pelajaran ini maunya apa sih? Tujuannya apa? Terus kalau ternyata metodenya itu terlalu sulit buat anak kita, boleh nggak ada cara lain yang membuat ini lebih mudah dipahami? Terus kalau ternyata itu malah yang kurang menantang, kan mungkin ada pelajaran yang kurang menantang. Kalau kurang menantang, boleh nggak anak saya tidak cuma pakai sumber buku ini, tapi mencari sumber lain, biar dia mendapatkan perspektif lebih luas. Itu ngobrol, kita mesti ngobrol dengan gurunya. Setelah kita ngobrol dengan gurunya, baru kita ngobrol dengan anak kita. Itu saja sih sharing saya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rahmadani. Kita jadi tambah pengalaman ya. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan lagi terkait, jadi kan memang setiap kelas itu kan, setiap pembelajaran itu ada yang kita sebut namanya tujuan pembelajaran ya, dan memang harusnya ketika guru merangkai kegiatan, ketika guru memberikan penugasan, itu tujuan akhirnya yang sana gitu. Nah, kalau saya boleh mengomentari tadi tugas yang tadi itu, mungkin ya tujuannya kan mengenalkan Pancasila supaya anak lebih tahu tentang Pancasila dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi apabila diminta untuk menulis, sementara anak-anak belum pandai menulis, artinya tidak tepat sasaran gitu, tidak sesuai dengan tujuan yang tadi, tujuan pembelajaran yang sesungguhnya, yaitu mengenalkan Pancasila. Kalau misalnya itu berarti anak-anak malah terlalu struggle di penulisannya, bukan di pemahaman tadi gitu. Jadi sarannya mungkin ya untuk teman-teman guru untuk lebih memperhatikan lagi perencanaan pembelajarannya mungkin. Kemudian terkait pembuatan habit, ada satu rekomendasi buku yang mungkin bisa dibaca Bapak Ibu, namanya Atomic Habit. Jadi supaya kita membentuk sebuah kebiasaan itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya itu membuat habit itu terlihat sangat mudah untuk dilakukan gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya saya mau membentuk habit untuk push up setiap hari, kalau bisa matrasnya itu ditunjukkan, matrasnya itu jangan di kolong meja supaya saya nggak harus ngambil dulu ke dalam, pindahin dulu. Jadi matrasnya disimpan di tempat yang dekat, alat-alatnya dekat dan sebagainya. Jadi kalau pengkondisian artinya kan mengkondisikan sesuatu supaya habit yang mau kita bikin itu terlihat sangat mudah dilakukan. Seperti itu mungkin tambahannya. Fazarfi, are you there? Mungkin ada dari Bapak Ibu, orang tua siswa, Bapak teman-teman guru yang lain yang ingin menambahkan, ingin menanggapi. Boleh silakan. Ya, Mr. Gigi. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal di saya. Mungkin ucapan terima kasih banyak ya untuk Ibu Rahmadani Yuniarko untuk tambahannya tadi, masalah sekali. Mungkin nanti bisa kita undang ibunya juga ini untuk jadi pembicara kita ya. Tadi mungkin ya memang terkait dengan Pancasila untuk anak-anak yang masih baru sekali gitu ya. Mungkin apalagi kita kan pastinya anak-anak juga ikut ke upacara pagi ya. Ya walaupun mungkin sekarang memang online, tapi otomatis anak-anak dari upacara pun juga sudah mencoba belajar gitu. Mungkin tentang Pancasila, mungkin itu tujuan kenapa dimulai dari kecil gitu. Ini mohon maaf Ibu ya, bukan saya hanya mungkin tambahan sedikit saja gitu. Oke, mungkin dari ibu lain sebelum kita tutup, berhubung juga waktunya sudah jam 14.24 ini. Sudah melebihi 1 jam dari program kita. Mungkin ibu-ibu kita berikan ini, ayah bunda yang ada ingin tambahan atau ingin bertanya boleh untuk sesi terakhir sebelum kita tutup. Assalamualaikum, Mister. Iya bunda. Waalaikumsalam, silakan bunda. Assalamualaikum, saya mungkin ada sedikit bertanya kalau misalnya tadi terkait dengan habit, sedangkan ini untuk
bagaimana caranya untuk tetap menjaga habit anak-anak yang mungkin kemarin-kemarin sudah terlatih dengan baik di sekolah, yang mungkin sudah rutinitasnya dan sebagainya. Sekarang kan di rumah sudah beberapa bulan agak kendor saya rasa untuk habitnya yang rutin seperti di sekolah. Gimana tuh cara untuk membimbingnya supaya tetap terlatih di rumah? Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Jadi pertanyaannya tuh menjaga habit ya Bu ya, supaya habit yang sudah dibuat tetap berjalan ya Bu ya. Iya betul bisa. Oke, jadi ada satu aspek lagi kalau kita ingin membentuk habit, salah satunya itu membuat habit yang kita ini tuh memuaskan buat kita gitu. Jadi langsung ada feedbacknya ke kita. Misalnya kita ingin ini kan hanya contoh saja, misalnya kita ingin membentuk kebiasaan menabung. Kalau kita hanya mengambil uang aja dari dari rekening asli kita gitu kan, itu kita malah merasa ketika proses menabung itu kita merasa hilang uang gitu kan. Jadi kayak hak untuk jajan bulan ini terpotong oleh tabungan gitu. Nah, salah satu cara ngakalinnya yaitu kita membuat satu rekening baru, di situ jadi rekening tabungan gitu kan. Jadi ketika terpotong dari sana, kita masukkan ke rekening tabungan, secara nggak langsung rekening tabungan kita bertambah. Jadi ada kepuasan sendiri ke kita gitu. Tabungan saya jadi bertambah saldonya gitu. Jadi setiap habit itu harus dimunculkan unsur puasnya. Nah, kadang-kadang habit yang kita pengen bentuk itu adalah habit jangka panjang yang outputnya itu baru kita dapat di beberapa puluh tahun ke depan, ya kan? Jadi kita harus membentuk satu sistem yang gimana caranya setiap kita melakukan sesuatu langsung dapat feedbacknya gitu. Nah, kalau misalnya udah terbentuk habit di sekolah, mungkin habit yang dimaksud itu habit belajar di siang hari atau habit seperti apa ya, Bu? Keseluruhan bisa habit untuk belajar, jadi kan rutinitasnya memang jam segini dengan duduk manis. Kalau di rumah kan mungkin bisa disambi-sambi, dia sambil berhenti, kamera dimatikan, kemudian juga kalau sekolah kan sudah duhurnya, kalau di rumah 5 waktu kan dia juga kadang duhanya ada apa mungkin harus dioper-oper gitu loh, Mister. Oh gitu. Kalau untuk menginikan waktunya saya belum ada solusi. Mungkin untuk ininya bisa dibuat ini Bu, checklist namanya. Jadi tinggal kita bikin checklist, di situ misalnya dibuat jam habit 1, habit 2, habit 3, habit 4, setiap anak-anak berhasil melakukan habit itu mereka checklist. Jadi secara visual dia punya kepuasan gitu ketika ada checklist itu. Nah, itu membuat membuat terlihat gitu bahwa saya dapat feedbacknya langsung. Atau kita bisa juga membuat habit itu seatraktif mungkin gitu. Jadi terlihat atraktif, misalnya saya pengen membentuk sebuah kebiasaan jogging di pagi hari jam 5 misalnya. Supaya terlihat atraktif, gimana caranya? Saya membuat aturan terhadap diri saya bahwa setiap saya jogging 15 menit, saya punya hak untuk menonton Netflix satu episode misalnya, film series satu episode. Jadi habit yang kebiasaan yang kita mau bikin itu berat karena ada ditempelkan dengan satu hal yang menarik, yaitu nonton satu episode sinetron misalnya. Jadi saya jadi pengen jogging karena itu aturan saya. Kalau saya mau nonton, saya harus beresin dulu jogging 15 menit. Nah, kita juga bisa membentuk habit itu anak-anak dengan mengikatkan satu kegiatan dengan satu hal yang dia sukai gitu. Nah, di situ kalau ini mau membentuk yang baru ya, tapi kalau untuk mempertahankan, ya kurang lebih sama juga sih prinsipnya tadi, dibuat jelas, dibuat atraktif, dibuat terlihat sangat mudah untuk dilakukan, dan dibuat supaya terasa impact-nya langsung ke kita gitu. Jadi diakalin lah, dimanipulasikan supaya empat aspek pembentukan habit itu kita punya gitu. Baik, Mister. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda atas pertanyaannya, juga Mister Kiki atas jawabannya. Ayo Bunda semuanya, mungkin berhubung juga waktu sudah menunjukkan pukul 14.29 ya. Tidak terasa, alhamdulillah sudah berlangsung selama hampir 1,5 jam ya kita bersama dengan Mister Kiki.
Insya Allah di minggu depan kita juga akan ada seminar, itu insya Allah nanti kita bakalan gabung ke seminar nasional untuk Parents Club-nya, dan di setelah 2 minggu atau 2 minggu ke depan nanti akan coba kita mengundang kembali pemateri-pemateri yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian gitu, khususnya terkait dengan pendidikan terhadap anak atau bagaimana dengan sekolah dan segala macamnya. Tetap harapan kita ayah bunda masih tetap bisa bergabung bersama kita di sini bersama-sama ya, saling mengenal dengan ajang silaturahmi melalui webinar-webinar seperti ini. Mr. Kiki, saya ucapkan kembali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya, alhamdulillah ya. Nanti ditunggu langsung ya kalau misalnya sudah bisa offline di Semarang, insya Allah kita bisa bikin langsung bersama ayah bunda yang hadir di sini, bertatap muka langsung. Oke, itu juga ada chat dari Ibu Rahmadani tadi ya. Terima kasih juga Ibu atas tambahannya tadi. Ayah bunda semuanya, sebelum kita menutup program hari ini, ayah bunda di depannya sudah bisa melihat langsung ya. Di sini ada survei bit.ly/semesta webinar. Atau juga tadi sudah saya coba kirimkan di chat. Harapannya ya bunda mohon mengisi surveinya. Itu nanti berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemateri kita atau evaluasi dari pemateri kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita menutup ada closing statement dari Mr. Kiki, mungkin boleh? Oke, terima kasih banyak Pak Jatvi. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kesempatannya mau mendengarkan kesoktahuan saya. Ini bukan bidang saya. Ini hanya hasil bacaan, hasil dari ini aja yang mungkin kira-kira cocok untuk teman-teman Bapak Ibu guru. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bisa mungkin dikonfirmasi langsung yang disampaikan itu dari buku atau materi-materi yang disampaikan tadi gitu. Jadi apabila ada kesalahan sudah pasti itu dari saya gitu. Itu aja mungkin dari saya. Pak Zarfi, terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Insya Allah, terima kasih banyak Pak Kiki. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu guru semuanya, saya juga selaku moderator pada hari ini juga mohon maaf untuk jika ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin sebelum kita menutup, kita adakan sesi foto bersama dulu ya bunda, bisa bantu buka kameranya semuanya. Kita akan coba foto bersama. Oke, sebentar ayah bunda. Sebentar ya. Oke, ini yang buka baru sedikit ya, nggak apa-apa. Mungkin saya coba screenshot. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ayah bunda semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Ditunggu di kesempatan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Juga jangan lupa mengikuti program-program Parents Club yang lainnya. Ada belajar bahasa ya, bahasa Inggris. Ada les bahasa Inggrisnya dari Mothers Club. Terus juga yang putra ada tea time and sharing-nya untuk fathers-nya. Dan juga ada tahsin, baik Mothers dan Fathers Club-nya. Ditunggu juga di program-program yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kiki. Siap, Pak Jaswa. Sampai ketemu di kesempatan. Terima kasih banyak semuanya, Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih.